Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja keras banget, udah usaha maksimal, tapi hasilnya kok kayak nggak sebanding, sementara orang lain yang kelihatannya santai-santai aja, malah hidupnya serba berkecukupan? Dan di saat itu, muncul pertanyaan di dalam hati, kenapa rezekiku sekecil ini? Salah apa aku? Nah, di video ini, kita bakal bahas satu prinsip yang kalau kamu benar-benar pahami dan pegang, bisa mengubah cara kamu melihat hidup secara total. Prinsipnya sederhana, rezeki tidak pernah salah alamat. Tetap di sini, karena ini bukan sekadar kata motivasi biasa. Sebelum kita jauh bicara, kita perlu sepakatin dulu satu hal. Apa sebenarnya rezeki itu? Kebanyakan dari kita kalau dengar kata rezeki, langsung otomatis mikir uang, gaji, bonus, bisnis yang untung. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah segala sesuatu yang kamu terima dan kamu rasakan manfaatnya. Kesehatan tubuh yang membuatmu bisa beraktivitas itu rezeki. Tidur nyenyak setelah hari yang panjang itu rezeki. Punya orang tua yang masih sehat, punya sahabat yang tulus, punya waktu untuk belajar dan bertumbuh, semua itu rezeki. Bahkan udara yang kamu hirup gratis setiap detiknya, itu rezeki yang nilainya tidak ternilai. Kenapa ini penting? Karena kalau kita terus mendefinisikan rezeki hanya sebagai uang, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan terus membandingkan rekening kita dengan orang lain, dan kita akan lupa bersyukur atas ribuan nikmat lain yang sudah ada di tangan kita. Jadi, mulai sekarang, perluas definisi rezekimu. Sekarang masuk ke inti pembahasannya. Ada satu fakta tentang rezeki yang perlu kamu terima dengan lapang dada. Rezekimu sudah ditetapkan sebelum kamu lahir. Bukan berarti kamu pasif dan tidak perlu usaha. Justru sebaliknya, kamu tetap harus bergerak, tetap harus berikhtiar. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di balik semua usahamu. Bayangkan seperti ini. Kamu adalah seorang petani. Kamu menanam benih, kamu siram, kamu jaga dari hama. Tapi kamu tidak bisa memaksa hujan turun. Kamu tidak bisa memerintah matahari bersinar tepat seberapa yang kamu butuhkan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur itu semua. Rezeki bekerja dengan cara yang sama. Dan yang paling menarik, rezeki itu tidak pernah tertukar. Yang menjadi milikmu tidak akan pergi ke orang lain. Yang bukan milikmu tidak akan pernah sampai ke tanganmu, meskipun kamu mengejarnya mati-matian. Ini bukan pesimisme, ini adalah ketenangan jiwa yang paling dalam. Karena artinya, kamu tidak perlu takut kehilangan rezekimu karena orang lain. Tidak ada yang bisa mencuri bagian rezekimu. Tidak ada pesaing yang bisa mengambil jatah yang memang untukmu. Kalau rezeki sudah pasti dan tidak salah alamat, lalu kenapa banyak orang masih merasa kekurangan? Ada 3 jebakan yang paling sering membuat kita terjebak dalam perasaan itu. Jebakan pertama, membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Media sosial membuat kita melihat highlight reel kehidupan orang lain, liburannya, mobilnya, rumahnya, pencapaiannya. Tapi kita tidak melihat perjuangannya, air matanya, proses panjang yang ia lalui. Kamu membandingkan babak pertengahan perjalananmu dengan babak kesimpulan perjalanan orang lain, dan itu tidak pernah adil. Jebakan kedua mengukur rezeki hanya dari materi. Orang yang hidupnya sederhana tapi sehat, bahagia, dan punya keluarga yang harmonis, ia jauh lebih kaya dari orang yang punya banyak uang, tapi hidupnya penuh tekanan, hubungannya rusak, dan kesehatannya tergadai. Rezeki itu multidimensi, jangan hanya hitung dari satu dimensi saja. Jebakan ketiga, tidak sabar dengan waktu. Rezeki punya waktunya sendiri. Ada rezeki yang datang cepat. Ada yang perlu waktu, ada yang datang di saat kamu paling tidak menyangka. Pohon yang buahnya paling manis biasanya butuh waktu paling lama untuk berbuah. Prosesmu sedang berjalan, meskipun kamu belum melihat hasilnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti karena rezeki sudah ditetapkan, kita tinggal duduk dan menunggu. Tidak,
ada cara-cara menjemput rezeki yang terbukti bekerja, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara logika dan psikologi. Cara pertama, bersyukur secara aktif. Bersyukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih. Bersyukur yang aktif artinya kamu benar-benar menyadari dan menghargai apa yang sudah ada di tanganmu hari ini. Ada penelitian psikologi yang menarik. Orang yang rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri terbukti lebih bahagia, lebih produktif, dan, ini yang mengejutkan, lebih mudah melihat peluang di sekitar mereka. Kenapa? Karena rasa syukur mengubah frekuensi pikiran kita dari frekuensi keluhan dan kekurangan menjadi frekuensi kelimpahan dan kemungkinan. Cara kedua, terus bergerak dan berkontribusi. Rezeki tidak datang kepada orang yang diam. Rezeki datang kepada orang yang bergerak, yang terus belajar, terus berusaha, terus memberikan nilai kepada orang lain. Semakin banyak nilai yang kamu berikan kepada dunia, semakin besar pula yang akan kembali kepadamu. Ini bukan hukum yang bisa kamu manipulasi. Ini hukum alam yang bekerja dengan sangat konsisten. Cara ketiga, jaga niat dan cara. Rezeki yang datang dengan cara yang benar akan membawa ketenangan. Rezeki yang datang dengan cara yang salah, meskipun jumlahnya besar, akan membawa kegelisahan. Banyak orang yang kaya secara materi, tapi miskin secara batin. Karena rezeki yang mereka kejar didapat dengan mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga. Jaga niatmu, jaga caramu. Karena kualitas rezeki jauh lebih penting dari kuantitasnya. Cara keempat, percaya pada timingmu sendiri. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang panen di usia ke-25, ada yang baru panen di usia ke-45. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, yang penting kamu tidak berhenti menanam di musim dinginmu. Saya ingin ajak kamu melakukan satu pergeseran, cara berpikir yang sederhana, tapi powerful. Ganti pertanyaan, kenapa aku tidak punya itu? Menjadi apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang sudah aku punya? Ganti, kapan giliranku? Menjadi apa yang bisa aku persiapkan sambil menunggu giliranku? Ganti rezekiku. Kenapa sekecil ini? Menjadi rezeki apa yang sudah aku terima hari ini yang belum aku sadari. Pergeseran ini bukan tentang menipu dirimu sendiri agar merasa puas dengan kondisi yang tidak baik. Ini tentang melatih matamu untuk melihat lebih jelas. Karena kenyataannya, rezeki yang sudah kamu miliki jauh lebih banyak dari yang kamu sadari. Dan ketika kamu mulai melihat dengan lebih jelas, kamu akan mulai bergerak dengan lebih tepat. Dan ketika kamu bergerak dengan lebih tepat, rezeki berikutnya akan jauh lebih mudah datang. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, rezeki lebih luas dari sekadar uang. Perluaslah definisimu. Kedua, rezeki sudah ditetapkan dan tidak pernah salah alamat. Kamu tidak perlu takut kehilangan yang memang milikmu. Ketiga, perasaan kurang sering datang dari jebakan perbandingan, definisi yang sempit, dan ketidaksabaran, bukan dari kenyataan. Keempat, jemput rezekimu dengan bersyukur, terus bergerak, menjaga niat dan cara, serta percaya pada timingmu sendiri. Dan yang terakhir, percayalah bahwa kamu sedang dalam perjalanan yang tepat. Meskipun kamu belum bisa melihat ujungnya, rezekimu tidak akan pergi ke orang lain. Rezekimu sedang dalam perjalanan menuju kamu, dengan cara dan waktu yang tepat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus bergerak, terus bersyukur, dan terus percaya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, bagikan ke satu orang yang menurutmu sedang butuh mendengar ini hari ini. Karena mungkin menyebarkan kebaikan ini adalah bagian dari rezeki yang sudah disiapkan untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap bersyukur.